Shalom, selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari turunnya Roh Kudus hari ini, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Minggu tanggal 28 Mei 2023 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 23. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi menjalani hari ini demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan harian, peristiwa kebangkitan Yesus menjadi kabar yang menggemparkan waktu itu di kalangan orang-orang Yahudi dan khususnya di kalangan para murid-murid Yesus. Tetapi hal yang terutama yang menjadi fokus kita dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah rasa takut para murid. Karena dalam ketakutan itu mereka tidak dapat memahami situasi. Mereka tetap berkumpul tetapi secara sembunyi-sembunyi. Ketakutan mereka sebenarnya lebih fokus kepada orang-orang Yahudi sebagaimana dituliskan dalam ayat 19. Khususnya kepada Sanhedrin, yaitu lembaga peradilan atau mahkamah agama Yahudi yang beranggotakan 71 orang yang membuat keputusan terhadap pelanggaran-pelanggaran agama Yahudi. Murid-murid Yesus berada dalam ketakutan, berada dalam kepanikan, merasa seolah-olah sedang menunggu giliran untuk ditangkap dan dibunuh seperti Tuhan Yesus Kristus. Dalam suasana ketakutan dan kepanikan itulah tiba-tiba Yesus sudah berada di tengah-tengah mereka dan menyapa, "Damai sejahtera bagimu." Saudara-saudari, nas firman Tuhan hari ini diperdengarkan dalam konteks perayaan hari turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Untuk itu pesan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang peran dan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita saat ini, sebagaimana dalam kehidupan para murid-murid Yesus waktu itu. Oleh sebab itu kita mulai menelaah firman Tuhan ini dari ayat 22. Di sana dituliskan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yesus mengembusi para murid dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dalam beberapa nas Alkitab, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, dipakai kata mencurahkan. Oleh sebab itu, kita perlu mendalami makna mengembusi dari nas khotbah kita hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan kata, "Terimalah Roh Kudus." Dari dua kata itu, mengembusi dan terimalah, ada dua posisi, yaitu subjek dan objek. Yesus dalam pihak Allah bertindak sebagai subjek, yaitu yang melakukan, dan manusia, yaitu murid-muridnya, sebagai objek yang menerima. Pemahaman ini mau menegaskan bahwa Roh Kudus itu murni dikaruniakan atau dicurahkan kepada setiap orang. Itu murni inisiatif Allah, bukan usaha manusia. Dengan demikian, tidak seorang pun dapat memaksa Roh Kudus untuk hadir dan memenuhi dirinya sendiri. Dengan cara bagaimanapun itu, entah itu berdoa sambil menangis atau menjerit-jerit, entah kita siap atau tidak siap, jika Allah menghendaki diri kita dipakainya, Dia akan berinisiatif mencurahkan kepada kita Roh-Nya yang kudus.
Kalau ada orang yang berusaha memaksa Roh Kudus hadir di dalam dirinya, berarti dia sudah salah dalam memahami Roh Kudus. Jika salah memahami, maka dia akan menganggap bahwa tanda-tanda kehadiran Roh Kudus hanya dengan cara-cara yang demonstratif. Misalnya, hanya dengan berbahasa lidah atau glossolalia. Sekali lagi saudara-saudariku, nas khotbah ini menegaskan Allah lah yang mengaruniakan Roh Kudusnya kepada semua orang. Itu adalah hak prerogatif, bukan usaha manusia. Saudara-saudari, tanda-tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus semata-mata bukan hanya secara demonstratif, bukan dalam keriuhan yang ditandai dengan semua orang berkata-kata dan sering disebut dengan bahasa roh. Pada hari Pentakosta sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11, murid-murid Yesus yang berkumpul dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ingat saudara-saudari, bahasa lain itu bukan bahasa aneh. Mereka berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkannya. Ini sangat jelas dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Sangat jelas, orang-orang yang mendengarnya mengerti bahasa yang diperdengarkan oleh para murid itu. Kalau kita baca lebih lanjut ayat 9 sampai ayat 11 dari Kisah Para Rasul 2 ini, di sana dicatat paling tidak ada 17 suku bangsa yang hadir waktu itu dan mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Maka jelas di sana bukan keriuhan, bukan demonstratif, melainkan sebuah cara yang Tuhan pilih pada waktu itu untuk membuat para murid dapat menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan Allah kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Maka intinya saudara-saudari, bahasa lidah akan Tuhan pakai sebagai kesaksian, bukan sebagai keriuhan tanpa makna. Selanjutnya saudara-saudariku, kalau kita mendalami nas khotbah kita hari ini dengan melihat situasi yang terjadi yang dialami oleh para murid Yesus, maka dapat dipastikan bahwa pencurahan Roh Kudus yang disebutkan dalam ayat 21 dengan memakai kata mengembusi, maka dalam situasi itu Roh Kudus dihembuskan, diberikan kepada para murid untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk memberikan damai sejahtera kepada murid-murid yang berada dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Dan inilah juga yang pertama yang kita rindukan saat ini. Tuhan memberikan rohnya kepada kita saat ini. Di tengah-tengah banyaknya hal yang membuat kita takut, khawatir, panik, gelisah, hingga hal-hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, Tuhan telah mencurahkan rohnya, maka terimalah roh itu supaya kita mengalami damai sejahtera, jauh dari rasa takut, rasa khawatir, dan kegelisahan hidup lainnya. Roh Kudus akan memberikan penguatan supaya kita tetap setia dan teguh dalam persekutuan sebagai pengikut Kristus. Seperti para murid yang bersekutu dan berkumpul oleh karena rasa takut mereka, janganlah kita bersekutu atau berkumpul karena rasa takut, melainkan karena percaya akan kuasa Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudusnya yang menguatkan. Lalu yang kedua saudara-saudariku, Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengampuni dan menetapkan dosa sebagaimana dituliskan dalam ayat 23. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kuasa ini perlu kita pahami bahwa mengampuni dan menetapkan dosa bukan dalam konteks sebatas perasaan dan emosi jiwa kita. Bukan menetapkan dan mengampuni sebagai kuasa lahiriah, melainkan mengampuni dan menetapkan dosa
dalam konsep kebenaran. Kebenaran Allah lah yang menjadi nilai yang utama untuk semua pertimbangan mengampuni atau menetapkan dosa itu. Bukan perasaan kita, bukan kedekatan relasi, tetapi prinsip kebenaran Allah. Tentang prinsip kebenaran Allah ini sudah dinyatakan dalam Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Hanya orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kuduslah yang sanggup berdiri di atas kebenaran Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, terimalah Roh Kudus, sebab olehnya kita akan dikuatkan menjalani kehidupan yang syarat dengan pergumulan ini, supaya kita beroleh kekuatan dan selalu hidup dalam damai sejahtera. Terimalah Roh Kudus, sebab olehnya kita akan berani menyatakan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.